wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Indah Tifa Rahma dengan nomor NPM 1210200047. Kali ini kita akan membahas mengenai materi pembelajaran berbasis kompetensi. Oke, tak perlu lama-lama lagi, mari kita saksikan video pembelajarannya. Let's go! Oke semuanya, kita kembali lagi untuk membahas mengenai pembelajaran berbasis kompetensi. Oke, poin pertama itu tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Oke, yang pertama itu ada kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Yaitu kompetensi dapat dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Lalu ada kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Yaitu kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Lalu ada kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik, yaitu kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Oke, selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetensi. Yaitu kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Lalu ada kompetensi yang dikembangkan. Jadi kompetensi yang dikembangkannya itu berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Lalu ada desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Lalu ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Yang pihak pertama itu adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya peserta didik. Lalu ada pihak kedua yaitu penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Lalu pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Oke, poin selanjutnya itu ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajarannya.
pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukur yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid, dana alat ukur yang dapat mengukur suatu yang harus diukur. Oke, poin selanjutnya itu ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama itu, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat presentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Lalu yang kedua itu, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, memotivasi penguatan dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Lalu yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Lalu yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelolaan suatu pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga pendidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan suatu pendidikan, mendapat keleluasaan, berkreasi, dan bermotivasi dalam melaksanakan pembelajaran. Oke semuanya, mungkin segitu saja video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya.